Kemenaker mencatat lebih dari 32.000 pekerja terkena PHK pada semester 1 2026. Jawa Barat jadi provinsi dengan angka PHK terbanyak. Publikasi terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan mencatat pada semester 1 tahun 2026 sebanyak 32.389 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja. 20,77% atau lebih dari 6.727 diantaranya adalah berasal dari Jawa Barat. Sementara DKI Jakarta menempati posisi keempat dengan angka PHK tertinggi sebanyak 2.436 pekerja. Sebagai catatan saudara, tenaga kerja yang mengundurkan diri atau pensiun dan meninggal dunia tidak termasuk dalam perhitungan ini. Kondisi tak terduga seperti kehilangan pendapatan tentu membuat kebingungan. Salah satunya adalah bagaimana cara mengatur keuangan selagi mencari pekerjaan yang baru. Kompas Bisnis pagi ini akan bertanya bersama dengan Mike Rini Sutikdo, profesional perencana keuangan yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan daring. Selamat pagi Mbak Mika, apa kabar? Mbak Mika, tampaknya masih di mute. Boleh tolong dibuka terlebih dahulu? Pagi, Nanda. Baik, Mbak Mika. Mbak Mika, kita langsung saja ke pertanyaannya. Di tengah kondisi tadi kita sudah menyinggung ya bahwa ekonomi, harga bahan pokok naik, ditambah juga saat ini dengan angka PHK mencapai 32.000, tentu tiba-tiba kehilangan pendapatan rutin akan menimbulkan kebingungan. Nah, langkah apa dalam 7 hari pertama yang perlu dilakukan? Ya, kita kalau kehilangan pendapatan berarti harus mulai mengevaluasi atau melakukan, istilah saya itu mapping ya. Kita melihat kekuatan dana kita, kekuatan keuangan kita untuk bisa bertahan ketika kita menghadapi risiko kehilangan pendapatan ini sampai sejauh mana. Area-area yang harus kita periksa adalah yang pertama itu kita punya dana liquid itu atau tabungan yang langsung dapat kita gunakan segera itu seberapa banyak ya. Nah, ini mungkin Anda harus melihat kita punya apa saja, artinya harta kita itu apa saja yang bisa digunakan untuk kita bisa bertahan hidup, mulai dari tabungannya berapa, itu harus diperiksa. Mungkin kita punya deposito atau mungkin kita punya harta berupa emas ya. Nah, kalau harta yang berupa misalnya tanah atau rumah atau kendaraan ya, itu tidak bisa kita gunakan langsung atau kita cairkan langsung untuk supaya kita bisa bertahan hidup. Area yang selanjutnya ya dalam 7 hari yang harus kita periksa adalah kewajiban kita ini di mana saja. Karena kalau kita punya kewajiban seperti hutang ya, itu tidak bisa kita tunda, tetap harus kita bayar begitu ya. Nah, itu memerlukan kita untuk mampu mengalokasikan dari dana yang ada agar kita bisa tetap menjalankan kewajiban kita. Area yang berikutnya tentunya kita harus perhitungkan kita punya biaya hidup itu berapa yang tetap bisa kita bayar dari aset atau dari tabungan kita yang ada tadi. Nah, kombinasi dari ketiganya ini akan membuat kita memiliki pegangan, memiliki panduan, memiliki informasi apa yang harus kita lakukan dengan dana yang ada untuk bisa bertahan hidup sampai penghasilan kita normal kembali. Oke, artinya butuh pos-pos itu tadi dengan prioritas mana yang paling harus dilakukan lebih dulu. Apalagi misalkan masyarakat mempunyai utang dulu yang harus dibayar. Nah, Mbak Mika begini, kebutuhan pangan, listrik, BBM, sekolah, kesehatan apalagi adalah pengeluaran yang sulit untuk ditekankan, Mbak. Apalagi kalau seseorang yang kehilangan pendapatan, ini juga sudah ngirit sebenarnya. Nah, secara realistis Mbak Mika, bagi kelas pekerja, apalagi sih yang perlu diatur kalau semuanya sudah ditekan? Ya, kalau kita lagi kehilangan pendapatan, berarti kan kita memang harus mengubah kita punya pola pengeluaran kita ya. Siapapun dia, apakah dia tadinya gajinya besar atau gajinya kecil ya. Kalau kita kehilangan pendapatan berarti pola pengeluaran itu harus diatur ulang. Ketika kita kehilangan pendapatan, kehidupan kita tidak berhenti. Berbagai biaya hidup mesti kita tetap harus kita penuhi. Nah, karena itu di sini kita butuh pengendalian dari pengeluaran kita. Yang pertama itu tujuannya adalah agar kita
tetap bisa memanfaatkan dana yang ada ini untuk berbagai kebutuhan kita. Nah, karena itu kita harus tadi sudah mengetahui kita punya aset berapa dulu ya, kita punya tabungan berapa untuk bisa bertahan hidup. Lalu kita atur ulang, kita hitung lagi kita punya kebutuhan atau pengeluaran sehari-hari kita bulanannya itu berapa. Dan tentunya dengan kita kehilangan pendapatan, pengeluaran kita tidak bisa lagi sebesar itu. Pengeluaran kita itu harus dikurangi. Dikurangi ini tentu kita harus melihat pengeluarannya apa saja sih kita tiap bulan. Kalau listrik, kemudian air, mungkin itu akan sangat sulit dikurangi. Artinya ada pengeluaran-pengeluaran prioritas yang akan sangat sulit dikurangi sehingga mungkin itu tidak bisa dikurangi. Tetapi ada, saya kira pengeluaran-pengeluaran lain yang tentunya bisa kita hemat. Contohnya jajannya, kemudian mungkin jalan-jalannya. Ya ada kita harus bisa membedakan antara pengeluaran yang prioritas dan yang tidak prioritas sehingga yang betul-betul kita danai, yang betul-betul kita bayar adalah yang prioritas saja. Oke. Nah, selain tadi kebutuhan sehari-hari yang sudah Mbak Mike singgung begitu ya, kan biasanya pekerja juga memiliki beban lain seperti utang ataupun juga cicilan. Nah, dalam kondisi yang tidak produktif Mbak Mike, bagaimana cara untuk merestrukturisasi KPR dan apa juga risikonya ke depan? Pada saat kita kehilangan penghasilan, ya kita tetap punya, ketika kita masih punya kewajiban dan kewajiban itu tidak bisa kita hentikan, berarti yang pertama harus kita lakukan adalah kita lihat dari kita punya tabungan tadi, ya itu harus dialokasikan untuk pembayaran kewajiban kita, ya pembayaran cicilan hutang kita. Kalau itu tidak cukup, berarti kita juga harus lakukan langkah yang kedua. Saya sarankan untuk kita bicara atau negosiasi ulang, ya. Kita berkunjung kepada bank tempat kita berhutang atau kreditur orang yang memberikan kita pinjaman untuk menginformasikan kondisi kita, ya, supaya ada titik temu di tengah. Karena kondisi kita tidak punya penghasilan ini, kita berusaha untuk mencari penghasilan pengganti, tetapi tidak bisa kita tentukan waktunya begitu. Yang menjadi kendala biasanya saya penghasilan normal kembali ini berapa lama ya bisa saya usahakan, apakah 6 bulan lagi atau 1 tahun lagi penghasilan kita sudah normal kembali, itu yang sangat sulit untuk bisa dipastikan. Sehingga informasi atau komunikasi kepada bank atau kepada kreditur kita itu sangat penting kita lakukan inisiatif terlebih dahulu. Komunikasi itu nanti akan memberikan kita gambaran bahwa kita sebagai debitur atau yang memiliki kewajiban tetap memiliki niat baik untuk membayar kewajiban kita, namun kita perlu bantuan atau perlu waktu untuk pengembaliannya. Oke, dapat dipahami. Nah, berarti kita akan beralih ke yang salah satu menjadi sorotan adalah kondisi PHK. Biasanya pekerja akan mendapatkan pesangon ya. Nah, bagaimana cara untuk mengolah pesangon itu agar bisa bertahan hidup ke depannya sampai mendapatkan pekerjaan lagi? Tapi tahan dulu jawabannya Mbak Mike, kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara. Kembali lagi di Kompas Bisnis, Saudara, masih bersama kami, Mike Rini Sutikno, profesional perencana keuangan. Mbak Mike, kembali lagi perbincangan kami yang sempat terpotong tentunya. Kita membahas mengenai kondisi PHK. Biasanya pekerja yang di PHK kan mendapatkan pesangon. Lalu bagaimana dari sudut pandang Mbak Mike, cara menghitung masa bertahan hidup lewat pesangon ini sampai mendapatkan pekerjaan yang baru, Mbak Mike? Kita hitung terlebih dahulu kita punya pengeluaran rata-rata bulanan itu berapa ya. Jadi itu bisa kita teliti sebenarnya dari mungkin print out buku tabungan kita. Biasanya kan kalau berbagai pembelanjaan kita sekarang kita menggunakan, salah satunya menggunakan kris ya. Itu bisa dilacak dari situ ya. Nah, cara lain mengukurnya juga mungkin dari gaji kita biasanya bagaimana nih ketika kita terima penghasilan, apakah 100% kemudian habis untuk berbagai pengeluaran rumah tangga. Nah, berarti kita sudah punya informasi berupa total dari pengeluaran bulanan kita itu berapa. Nah, itu bisa menjadi acuan buat kita untuk menggunakan dana pesangon ini dengan maksimal. Nah, tentunya sekali lagi ketika kita mengalami PHK ya, kita berarti tidak bisa memiliki gaya hidup seperti sebelumnya. Kalau gaya hidup sebelumnya kita
menghabiskan misalnya 100% dari gaji kita. Nah, ketika kita tidak punya gaji, kita tidak lagi punya kemampuan untuk bisa membayar pengeluaran sebesar 1 kali gaji kita itu tadi. Nah, sehingga kalau saya rekomendasi ya, Anda sedapat mungkin dapat memotong 50% dari pengeluaran bulanan Anda. Itu kalau bisa ya. Setidaknya itu adalah pengeluaran kita tentunya tidak boleh seperti yang sebelumnya. Nah, untuk bisa kita memaksimalkan dana pesangon kita, berarti kan kita harus memakai, istilah saya itu survival mode lah gitu. Jadi dana pensiun ini harus bisa bertahan kan selama mungkin, maksudnya seperti itu. Karena kita punya penghasilan pengganti itu belum bisa kita tentukan kapan gitu akan terjadinya, tetapi akan kita usahakan ya. Sehingga dengan memotong pengeluaran kita ya, paling ideal itu mungkin bisa setengahnya. Kalau tidak setengahnya mungkin 60%-nya atau 70%-nya. Dana pesangon yang mungkin bisa jadi 3 kali gaji atau 6 kali gaji atau berapapun itu ya, itu bisa kita gunakan sampai sampai kita mendapatkan penghasilan kembali ya. Nah, ini tentunya harus pas gitu. Kalau kita punya begini, kalau kita targetkan dalam 6 bulan berarti kita harus punya penghasilan pengganti. Dana pesangon itu berarti harus mampu menghidupi kita selama 6 bulan. Menghidupi ini termasuk berbagai pengeluaran biaya hidup dan terutama kewajiban itu tadi. Oke, berarti dana darurat minimal 50% dari dana pesangon yang didapat begitu ya Mbak Mike? Ya, dana darurat. Bukan, maksud saya biaya pengeluaran kita harus kita potong. Karena kita kan tidak punya penghasilan lagi. Yang sekarang menjadi sumber kita adalah dana pesangon kita. Nah, dana pesangon ini harus selama mungkin bisa kita gunakan untuk bertahan hidup. Caranya adalah dengan kita menghemat pengeluaran kita. Sehingga dana pesangon ini kita bisa pakai lebih lama. Saran saya kalau bisa memang pengeluaran bulanan kita itu kita bisa potong sampai setengahnya sehingga dana pesangon itu bisa lebih lama kita gunakan. Oke, tapi kan ini berbeda mungkin dengan pengeluaran untuk di level pekerja yang sudah berkeluarga, Mbak Mike. Angka pesangon kan pasti terbatas. Nah, kapan waktu yang tepat untuk memulai mencarikan aset? Misalkan pekerja ini punya mobil atau juga emas yang dimiliki. Nah, di mana antara dua hal ini mana yang lebih dulu untuk dicairkan? Tunggu dulu, yang namanya kendaraan, mobil itu kan digunakan kita untuk produktif ya. Kalau kita jual langsung ya, kita harus memikirkan untuk kita aktivitas produktif kita yang tujuannya untuk mencari penghasilan itu bisa di cover dari mana gitu. Kalau kita terbiasa, apalagi karakteristik pekerjaan kita itu mobile gitu ya, kita harus ke sana kemari ya. Nah, itu jangan langsung buru-buru mencarikan aset terlebih dahulu. Lebih baik menurut saya begini. Pada saat kita kehilangan penghasilan berarti kan kita butuh bantuan dong. Kalau kita butuh bantuan berarti kita harus mencari ini. Selain tadi dana pesangon, kita adakah bantuan pemerintah yang bisa kita gunakan untuk mensupport kita pada saat kita dalam masa kehilangan pendapatan ini ya? Adakah bantuan langsung tunai, ini kan pekerja di berbagai level ya, ataukah mungkin bantuan begini, kita bisa minta tolong dari keluarga kita terdekat gitu. Contoh misalnya saat ini kita belum memiliki rumah, kita kena PHK ya, kita tidak mampu untuk membayar cicilan, kita tidak mampu untuk membayar sewa rumah. Mungkin kita ketika kita tidak mampu membayar sewa rumah, kita bisa bantuan misalnya kembali ke rumah mertua misalnya, atau menumpang sementara, atau di rumah saudara, atau kita mungkin mencari kontrakan rumah yang lebih murah seperti itu. Jadi jangan buru-buru langsung mencairkan berbagai aset kita, apalagi kalau aset tersebut digunakan untuk membuat kita produktif mencari penghasilan pengganti. Betul. Oke, saya garis bawah itu. Jadi jangan terlalu terburu-buru ya di tengah kondisi yang dialami tadi. Nah, berarti kalau dari Mbak Mike, mungkin ada saran nggak bagi seseorang yang memang mendapatkan pesangon dan ingin menggunakan pesangon itu untuk membangun usaha kecil? Nah, bagaimana membagi risikonya? Itu bagus sekali. Jadi mindsetnya memang ketika kita kehilangan pendapatan, fokus kita adalah satu bertahan hidup dan kemudian mencari penghasilan pengganti itu harus segera cepat dilaksanakan ya. Nomor satu berarti kita harus melakukan penghematan, pengendalian pengeluaran maksud saya. Nah, pengendalian pengeluaran tadi kita sudah ceritakan ya. Pengendalian pengeluaran ini terutama
agar penghasilan kita, dana pesangon kita itu tidak cepat habis. Makanya saya sarankan potong langsung berbagai pengeluaran kita menjadi pengeluaran bulanan kita menjadi setengahnya, ya, diusahakan sampai ke sana, ya. Sehingga dana pesangon itu bisa kita alokasikan buat apa? Supaya tidak habis biaya hidup, kita gunakan untuk membantu kita mendapatkan penghasilan pengganti. Contoh, kita membuka usaha sampingan, membuka usaha yang bisa kita dengan modal kecil yang kita bisa lakukan dari rumah dengan menggunakan apa yang ada. Kita target dalam 6 bulan kita berikhtiar 100% dengan menggunakan apa yang ada. Kita membuka usaha dari rumah sehingga target kita untuk mendapatkan penghasilan kembali tercapai dari modal dana pesangon tadi. Oke. Nah, kita melihat dari sudut pandang lain, Mbak Mika, semisal mungkin pekerja ini terkena PHK dan kemudian mendapatkan tawaran baru. Nah, kapan kita menentukan standar atau bagaimana caranya atau melihat batasan waktu? Kapan seseorang harus mulai menerima pekerjaan dengan gaji yang mungkin di bawah standar dari pekerjaan sebelumnya demi menjaga tadi cash flow tetap lancar? Namanya juga survival, ya, bertahan hidup, ya. Namanya juga bertahan hidup, ya, sehingga saya kira begini, ada yang disebut mungkin batu loncatan lah gitu, ya. Kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan, ya, karena pekerjaan saat ini juga tidak mudah gitu kita dapatkan gitu sesuai dengan yang kita mau, ya. Nah, menurut saya mungkin kita jangan bergantung dari rencana A, ya, rencana A saja gitu. Satu-satunya kita harus dapat gaji baru, kita harus dapat pekerjaan baru, ya. Itu kita laksanakan, tetapi kita juga mesti punya rencana B, rencana C, maksud saya begitu, ya. Jadi ikhtiar untuk mendapatkan pekerjaan kembali, ya, itu dilakukan walaupun gajinya mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya, tetapi yang penting kita mendapatkan penghasilan terlebih dahulu, mendapatkan sumber penghasilan kembali, sambil kita rintis sebenarnya kita punya sumber penghasilan dari tempat lain. Contohnya tadi kita membuka usaha sendiri yang bisa kita lakukan dari rumah dengan modal seadanya yang kita kerjasama dengan pasangan kita, ya. Nah, itu adalah setidaknya 2 rencana A dan B yang mesti kita lakukan, sehingga mudah-mudahan dengan kombinasi keduanya kita walaupun gaji dari pekerjaan utamanya itu mungkin belum sesuai dengan ekspektasi kita, itu tetap bisa membuat kita bertahan hidup. Sekali lagi, ini pun juga harus dikombinasikan dengan kemampuan kita untuk melakukan penghematan biaya-biaya hidup kita. Oke. Mbak, kalau misalkan kita melihat kondisi di masyarakat di kondisi lain, ya, mungkin ada pekerja yang memang terkena PHK tapi tidak mempunyai aset ataupun tabungan. Katakanlah salah satunya mungkin sandwich generation, banyak pekerja kelas menengah yang akhirnya pun mendesak mereka untuk menggunakan pinjol ataupun pay later hanya untuk bisa menutupi kebutuhan dapur harian. Ada alternatif solusi nggak, Mbak Mika, untuk seseorang yang mungkin terjerat pinjol di kondisi seperti ini? Oke. Saran saya, saat Anda kena PHK, ya, Anda tidak mengambil pinjol, pay letter, atau berbagai pinjaman sejenis itu untuk membiayai biaya hidup Anda. Biaya hidup ini termasuk misalnya makanan, listrik, begitu, ya, transportasi gitu, biaya hidup yang dasar. Sangat tidak disarankan, itu hanya akan membawa Anda ke dalam jerat masalah, ya. Nah, pada saat Anda kehilangan penghasilan itu Anda tidak punya kemampuan untuk mengambil pinjaman baru. Kalau pinjaman yang sebelumnya tentunya harus Anda selesaikan dari dana pesangon, maaf ya, dana pesangon yang Anda terima. Yang hutangnya sudah berjalan tentunya harus tetap dilunasi. Tetapi mengambil hutangan baru sangat tidak disarankan karena hanya akan membawa Anda ke dalam masalah berikutnya. Sekali lagi, ketika kita tidak memiliki pendapatan berarti kita itu butuh bantuan. Mengakui bahwa kita butuh bantuan itu adalah salah satu jalan keluar. Kita bisa, tadi contohnya, kita sewa rumah karena belum punya rumah. Ketika kita nggak punya penghasilan berarti nggak punya kemampuan untuk sewa rumah lagi, kita mungkin bisa minta bantuan saudara kita untuk sementara waktu, kan tidak selamanya, ya. Nah, untuk itu berarti kita harus atur strategi tadi. Kalau awalnya adalah dengan mengakui bahwa kita butuh bantuan terlebih dahulu. Butuh bantuan bisa jadi begini, kita list, kita daftar bantuan-bantuan apa saja yang bisa kita gunakan. Apakah bantuan pemerintah, apakah bantuan dari keluarga, ya. Nah, itu pada saat
kita masa survival, itulah yang harus kita lakukan. Tidak kemudian panik, latah, kemudian mengambil pinjaman yang mana akan membawa Anda ke dalam masalah berikutnya. Dan juga tidak panik, sekali lagi langsung buru-buru mencairkan aset, padahal kita masih mampu untuk mengurangi berbagai biaya-biaya hidup, sehingga sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah kita menggunakan terlebih dahulu sumber-sumber yang kita miliki sendiri itu apa sebelum kita menggunakan fasilitas. Jangan langsung buru-buru kita menggunakan fasilitas pinjaman padahal kita sebenarnya tidak ada kemampuan untuk itu. Oke, artinya harus berpikir jernih terlebih dahulu ya, begitu Mbak Mika, kemudian melisting apa saja bantuan-bantuan yang mungkin bisa saja menjadi dana dari situ begitu. Nah, kita kembali ke hitungan Mbak, jika pesangon pekerja yang terkena PHK katakanlah hanya cukup untuk bertahan 2 sampai dengan 3 bulan. Apa tindakan konkret? Kita berbicara pekan demi pekannya yang harus mereka ambil sejak hari pertama di PHK. Kalau kita punya pesangon hanya 2-3 bulan, mulai nih suami, istri atau siapapun dia ya, itu harus begini. Kalau 2-3 bulan itu waktu yang sangat pendek ya. Waktu yang sangat pendek berarti kita harus lihat terlebih dahulu, kembali lagi. Selain dana pesangon, kita punya dana tabungan atau uang yang setingkat ya, atau yang jenisnya sama dengan uang tunai itu apa? Apakah kita punya tabungan, deposito, atau emas yang bisa membantu kita sementara waktu ya untuk bisa bertahan lebih dari 3 bulan? Karena umumnya mendapatkan penghasilan itu prosesnya mungkin bisa jadi 6 sampai 12 bulan ya. Itu. Kemudian kita lihat juga kewajiban kita ini udah apa aja. Kita punya cicilan hutang di mana aja. Itu kan nggak bisa berhenti. Itu harus dialokasikan dari dana pesangon kita yang tadi cuma bisa bertahan 2 sampai 3 bulan tadi, ya. Nah, karena itu berarti yang harus kita lakukan selanjutnya adalah melakukan penghematan, ya. Itu kan udah berjalan secara sistematik. Kita punya kekuatan dananya untuk bertahan selain dana pesangon itu apa saja, lalu dibantu dengan kita punya kemauan untuk mengendalikan pengeluaran kita. Kalau kita sedang kehilangan penghasilan berarti biaya hidup kita tidak boleh dan tidak bisa sama dengan pada saat kita punya penghasilan. Itu intinya bertahan dengan menggunakan dana pesangon lebih lama supaya memberi kesempatan kepada kita untuk bisa mendapatkan penghasilan pengganti yang mana juga dialokasikan dari dana pesangon tadi. Baik, saya tangkap pesan yang disampaikan Mbak Mika, tentu ini bukan hanya untuk para pekerja saja dan juga sebagai bentuk antisipasi, tapi ini juga sebagai sentilan mungkin untuk pemerintah pusat melihat bagaimana kondisi masyarakatnya saat ini. Terima kasih sudah berbagi insight-nya bersama kami di Kompas Bisnis. Mika Rini Sutikno, profesional perencana keuangan. Selamat pagi Mbak, sehat selalu.